kita di sini masuk ke dalam yang renewable tadi tidak secara langsung, tapi juga sebagian adalah mensupport. Oke. Jadi kita di dalam grup kita ada cooking coal, ya, tapi itu bukan batu bara thermal coal untuk energi. Ya. Ini dipakai nantinya untuk membuat steel. Samping kita tentunya akan mengembangkan yang power yang juga kaitannya sama green tadi ya, hydro untuk green energy, dan juga betul. mungkin untuk tenaga surya gitu. Kira-kira gitu. Mas Bro Dimas nih dulu waktu tahun 2000-an punya handphone kan. Betul. Nah, coba Bapak Anda lihat sendiri. Baterainya berapa besar? Iya. Saya yakin di kantong Mas Bro Dimas ada 2 baterai tuh. Chargeran sih Pak, saya bawa kemana-mana chargeran atau baterai lah. Kan zaman dulu handphone baterainya bisa dilepas kan? Iya betul. Power bank belum ada tapi belum ada. Ya kan? Betul. Nah, coba Anda bayangkan sekarang, Anda pernah ngantongin baterai nggak? Nggak, udah nggak lagi. Satu ini aja bisa tahan 24 jam atau lebih. Iya. Artinya apa? Bahwa teknologi akan bisa menyerap seperti itu. Dan harganya lebih murah kan? Decommissionnya kapan Pak smelternya kalau boleh tahu? Kita nanti coba trial commissioning pertama akhir tahun ini. Oh, nice, siap. Ya, udah full capacity atau belum? Itu masih mungkin below 50? Baru 30% lah. Oh, oke. 30-25%, nanti ramping up sampai kira-kira kuartal ketiga tahun depan. Kita juga mau terima kasih atas supportnya Pak Iwan terhadap Loosroom ke-12 ini. Ya, ini kita sedang melakukan proyek revitalisasi untuk di SMA Pangudi Luhur. Nah, ini untuk patung Honoratusnya nih Pak Iwan. Jadi memang ada tujuannya karena kita ingin menghormati lah. Nah, ini patungnya mock-up-nya seperti ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang kita targetkan memang nanti bisa ya diresmikan pada saat 15 November. Ini kisah sang burung biru. Bluebird didirikan oleh Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono, sosok ibu yang berjuang untuk keluarga hingga akhirnya berhasil mendirikan perusahaan transportasi. Ada nilai-nilai yang Bluebird jaga untuk dapat terus berbagi kebahagiaan, peduli, integritas, pelayanan prima, dan pola pikir berkembang. Keempat nilai tersebut menjadikan Bluebird mampu bertahan dari generasi ke generasi. Pengemudinya profesional, sopan, dan selalu membantu. Kalau kita senang banget naik Bluebird karena kita bisa berkontribusi buat lingkungan, sosial, dan banyak lagi. Visi keberlanjutan Bluebird 5030 menargetkan pengurangan emisi dan buangan hingga 50% di tahun 2030. Visi keberlanjutan ini ditopang 3 pilar: Blue Sky, Blue Life, dan Blue Corps. Bluebird akan selalu menjadi teman perjalanan serta menjadikan setiap kilometer berarti. Bluebird, berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Halo Om Bros, kembali lagi kita di diskusi cari cuan dengan gue sih biasanya diberi panggilnya, Ide Investasi Dimas Bancet PL99. Kali ini kita masih dalam tema Road to Loosroom. Kita kedatangan CEO penting dari Adaro Mineral Resources dan PT Alam Tree Resources. Yang kebetulan nih Om Bro, ternyata alumni PL juga, yaitu Bapak Iwan Dewono Budiono angkatan PL 80. Boleh Pak Iwan memperkenalkan dirinya nih, biar Om Bro sekalian juga aware dengan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Om Bros juga nih ya. Panggilnya Om Bros. Om Bros Dimas dan rekan-rekan semua yang alumni PL. Ya, jadi saya juga tadi setelah sampaikan adalah alumni PL angkatan 1980. Wih, lengkap nih 1980 lengkap. Ya, jadi udah tua juga nih. Jadi, tapi jangan lama-lama nyebutinnya, nanti umurnya ketahuan. Makanya jadi, masih dipanggil Om Bros. Iya. Jadi saya saat ini kebetulan menjabat sebagai presidir dari PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk, yang dulunya adalah PT Andaro Energi Indonesia Tbk. Dan satu lagi adalah PT Alam Tree Mineral Indonesia atau tikernya adalah ADMR. Ya, siap. Ya, jadi saya kira-kira tahun 80 lulus dari PL, kemudian saya kuliah kebetulan diterima di ITB jurusan sipil. Oh, oke. Jadi jauh dari tambang sebetulnya. Kemudian ya
sempat 20 tahun saya bekerja di grupnya Astra dan grupnya Triputra, yaitu PPT Dharma Polymetal Tbk. Oh, oke. Ya, sampai dari tahun 88 sampai 2008. Kemudian saya mulai belajar lagi, diminta pindah ke batubara dalam satu PT, yaitu PT Interact, PT Tunas Muda selama 4 tahun. Kemudian itu masih di bawah grupnya Pak Theodor Permadi Rahmat, Pak Teddy Rahmat. Oh, siap, Pak. Ya. Jadi masih grupnya Adaro dong ya? Ya, shareholdernya sama lah. Kemudian baru masuk ke Andaro Group tahun 2012 sampai sekarang. Oke. Dan sekarang berubah nama menjadi Alam Tri itu tadi. Ya. Kira-kira itulah singkatnya. Siap, terima kasih Pak Iwan. Nah, mungkin Pak Iwan boleh cerita sedikit nih, bagaimana dulu di PL, berarti PL 80 itu lulusnya tahun 80 dong ya? Iya, lulusnya kan kita lulus, kalau PL kan SMA hitungannya lulusnya ya. Ya. Berarti Pak Iwan masuk sekitar tahun 77. Iya. Sorry, maaf. Nah, cerita sedikit tuh Pak, di zaman itu bagaimana tuh PL? Apakah Bruder Honoratus masih ada atau bagaimana kalau boleh? Ya, di zaman saya Bruder Honoratus masih ada, separuhnya lagi Bruder Merku. Oh, oke. Ya. Jadi terus terang waktu sekolah saya tidak merasakan apa-apa. Artinya saya juga sebel juga sih sekolah di PL itu. Kenapa, Pak? Sungguh sangat banyak disiplinnya dari bruder-bruder ini. Ya. Tapi saya belajar banyak dari kedisiplinan itu. Dan juga saya belajar banyak dari cara guru-guru kita mengajarkan kepada kita. Itu saya merasa sekali banyak membantu saya dalam perjalanan karir saya. Dari mulai saya lulus SMA sampai kuliah itu akan menjadi mudah semuanya karena kedisiplinan dan juga cara mengajar guru-guru yang sangat-sangat baik pada saat itu. Walaupun pada saat belajarnya nggak terlalu suka sih. Tapi gitu berarti di tahun itu kan kalau di 90-an tuh kan udah mulai terkenal keme-kemean yang ngerjain adik kelas. Tapi kalau di tahun Bapak itu ya, apakah ada udah mulai itu? Enggak terlalu banyak sih kalau menurut saya ya. Kita semua merasa satu persaudaraan yang cukup baik ya. Oh, brotherhood-nya ya Pak ya. Satu angkatan sendiri saya merasa cukup baik karena kita satu angkatan ini termasuk angkatan yang lama. Jadi 3,5 tahun saya. Oh, kok bisa 3,5 tahun tuh Pak? Kan waktu itu ada perubahan tahun kan, dari Januari pindah ke Juni. Oh iya. Jadi waktu itu saya di kelas 2 kalau nggak salah. Jadi di kelas 2 itu saya 1,5 tahun bersama-sama. Jadi baik buruknya kita tahu lah. Iya. Tapi saya belajar banyak lah dari situ semua. Dari PL terus terang saya belajar sangat-sangat baik adalah masalah disiplin. Oh, oke. Jadi saya juga mau sampaikan ke teman-teman semua bahwa disiplin ini sangat-sangat penting dalam menentukan karier kita. Wah, penting tuh, nasihat yang penting tuh bagi Om Bros. Jadi bukan skill ya. Yang terpenting itu adalah disiplin. Salah satunya yang terpenting itu skill perlu, tapi kalau skill tanpa disiplin going nowhere kalau menurut saya. Wah, noted banget, Pak. Jadi saya selalu belajar di situ dan saya selalu make a note, saya selalu ceritakan ke teman-teman dan juga ke staff atau rekan-rekan saya dalam bekerja. Ada 3 disiplin yang selalu saya bawa sampai sekarang ini. 1 yaitu disiplin mengenai waktu. Oke. 2 disiplin mengenai action. Yes. 3 disiplin mengenai komunikasi. Waktu, action, dan komunikasi. Waduh, penting banget ya pesannya. 3-tiganya saya belajar di PL. Jadi kita datang nggak boleh telat, tidak boleh seenaknya aja. Nah itu penting sebagai nanti kalian bekerja, kita bekerja, dan juga sebagai pimpinan dalam suatu perusahaan. Ya. Waktu itu penting. Jadi kita jangan datang terlambat atau asal-asalan pulang cepat. Nah itu saya bilang, saya pikir itu penting. Tadi saya bilang disiplin action ya. Jadi apa yang sudah kita planningkan, kita rencanakan harus benar-benar kita laksanakan dan kita exercise. Oke. Yang ketiga disiplin komunikasi. Gimana saya tuh, Pak, belajar di PL juga bahwa kita apapun yang terjadi, boleh berantem, boleh apa, tapi komunikasi tetap jalan. Oh, jadi jangan kita kayak anak kecil lah, musuhan terus kita nggak ngomong, kita nggak ini. Nah, dalam kita bekerja itu juga sama. Kalau kita nggak ada komunikasi antara
kita dengan teman-teman satu kelompok, division atau departemen, atau dengan departemen lain dan lain-lain, bahkan mungkin dengan atasan, gimana kita bisa maju karier kita. Iya, iya. Jadi 3 hal itu jadi jelek nanti. Jelek. Ya. Karena kita nggak disiplin, kita males kita berkomunikasi, males kita berbicara satu sama lain, ya, males kita ngasih tahu orang mengenai apa yang harus kita kasih tahu, ya nggak bisa. Iya. Itu menurut saya ya, Ya, pengalaman ya. saya sih begitu. Wah, thank you loh Pak Iwan. Wah, ini bagus nih Om Bros. Waktu, eksekusi, sama disiplin komunikasi. Ya. Thank you loh tipsnya nih, Pak. Nah, tadi kan cerita sedikit mengenai DPL, tapi memang zaman Pak Iwan mungkin belum ada yang kemen-kemen, tapi malah lebih bagus ini buat karena kita ngomong pasti buat yang generasi sekarang. Itu 3 tips itu penting untuk diterapin. Nah, berhubung juga ini part of diskusi cari cuan, nah boleh dong nih Pak diceritain sedikit kenapa nih Adaro sendiri sekarang spin off Alam Tri Pak sekarang namanya. Tiketnya masih Adaro kan? Adro. Karena saya sendiri sempat ikutan tuh di Adaro, terus saya ikut, terus sekarang berubah menjadi Alam Tri. Iya. Dan kalau aku baca prospektusnya tuh ya, nih buat Om Bro sekalian, Adaro nih juga sangat gencar masuk ke energi terbarukan. Nah, kebetulan Pak Iwan ini Presiden Alam Tri yang fokus akan lebih kepada energi terbarukan. Nah, boleh nih Pak di-share sedikit buat ombros lainnya, kalau bisa ngelihat prospek jangka panjangnya kan bisa dijadiin investasi. Boleh berkenan share nggak Pak Iwan? Ya, kan gini, untuk jangka panjang kita semua tahu bahwa di dunia ini akan berubah. Oke. Ya, energi fosil khususnya tentunya akan ditinggalkan nanti pelan. Kalau nggak salah 2050 dunia ini akan menghilangkan itu semua. Oke. Emisi ya? Ya, emisi karbon. Ya, targetnya. whatever lah Ya. itunya. Termasuk kalau Indonesia dulu dibilang 2060, tapi kemarin saya dengar Prabowo tetap explain coba 2050. Oke. Ya. Jadi pelan atau pasti itu akan berubah ke arah situ. Jadi tinggal tunggu waktu aja. Nah, kita di sini masuk ke dalam yang renewable tadi tidak secara langsung, tapi juga sebagian adalah mensupport. Oke. Jadi kita di dalam grup kita ada cooking coal, ya, Oke. tapi itu bukan batu bara thermal coal untuk energi. Ya. Ini dipakai nantinya untuk membuat steel. Oh, oke. Hanya baja aja tuh Pak kalau cooking coal. Iya, mainly itu aja. Berarti itu tuh untuk pembangunan dong Iya, ya berarti. nanti untuk pembangunan, untuk bisa untuk wind itu. Wind turbin atau ya semua metal ya, dari metal. Ya. Di bawah kita juga ada aluminium yang Oke. sedang kita bangun, yang nanti mungkin akan beroperasi di akhir tahun sampai tahun depan lah kita. Ya, aku baca graduate. kemarin smelternya. Smelternya. Nah, itu juga sama tujuannya untuk yang green tadi, karena itu akan banyak mensupport untuk EV. Oh, I see. Karena EV kan pakai aluminium kan. Mobilnya atau baterainya nih Pak? Mobilnya, bodinya. Lebih karena mobilnya, bodinya. si baterainya sudah berat kan. Kalau Iya. kalau pakai besi lagi Oke, tambah oke. berat lagi. Dan ini sudah terbukti semua. Oh, nice. Rata-rata EV mainly partnya adalah itu. Jadi itu juga akan baik dan kita mensupport untuk ke arah sana. Oke. Di samping kita tentunya akan mengembangkan yang power yang juga kaitannya sama green tadi ya, hydro, Untuk green energy, dan juga betul. mungkin untuk tenaga surya gitu. Kira-kira gitu. Nah. Kedepannya nih ya kita akan pikir. Nah, porsinya sendiri Pak Iwan, untuk EBT-nya atau energi terbarukan ini, Adaro sendiri lebih memprioritaskan kemana nih? Maksudnya size EBT-nya. Kan sekarang tuh yang lagi ngetren tuh hydro sama geothermal ya. Kemarin kebetulan saya ikut presentasinya di Danantara Mas Rosan ya. Kalau wind masih kecil, jadi hanya 2 yang size-nya dilihat paling gede, yaitu geothermal sama hydro. Nah, kalau boleh di-share lebih. Kita sebetulnya lebih banyak ke supporting part-nya ya. Oh, Kayak oke. tadi metal atau aluminium itu kan mensupport itu semua. gitu. Walaupun tadi wind juga nggak banyak di Indonesia karena mungkin kurang
FS-nya kurang baik. Oke. Ya, karena mungkin tapi untuk daerah-daerah lain kan akan perlu untuk di luar negeri atau di tempat-tempat lain. Jadi saya pikir kita bisa support itu melalui tadi produksi bajanya yang secara tidak langsung menggunakan cooking coal dari kita. Gitu. Oke. Oh, so jadi ini tuh Alam Tree ini actually bukan terjun langsung ke sebagian kita akan terjun sebagai komponen pendukungnya kan tadi saya sampaikan itu. Nanti aluminium pun juga tidak langsung menyebutkan bahwa itu membuat green atau apa kan, tapi mensupport kendaraan listrik. Tuh, kira-kira gitulah. Kalau misalnya supportingnya sendiri, ini kan salah satu bagian part diskusinya adalah bagaimana partisipasinya Alam Tree di dalam mensupport energi terbarukan. Apakah ini sudah positioningnya Alam Tree sendiri sudah 100% support ke dalam ekosistem energi terbarukan atau masih spin-off Pak? Maksudnya spin-off buat Om Bro sekalian tuh PT yang baru spin-off baru pisah dari Adaro sebagai induk. Boleh dijelasin nggak? Apakah udah full support 100%? Oh belum. Kita lagi growing ke arah sana dan beberapa tadi masih saya sampaikan beberapa masih dalam bentuk project-project yang akan kita kembangkan kemudian hari untuk mendukung itu energi terbarukan. Tadi hydro, terus tenaga surya, PLTS, ya. Gitu. Tapi itu semua masih dalam bentuk project yang mau kita kembangkan. Tenaga surya itu beda ya Pak ya sama geothermal ya? Kalau geothermal tuh panas bumi ya? Iya, beda. Oh, kalau surya tuh solar panel. Ya, solar menarik. panel. Jadi Alam Tree akan masuk ke sana juga untuk sebagai supporting. Kita lagi jajakin untuk masuk ke sana juga. Kita studi dulu lah, kita lihat dulu semuanya. Tapi setuju bahwa kita akan menuju kepada yang energi terbarukan itu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, energi terbarukan sendiri itu bukannya masih cost-nya tinggi ya Pak Iwan? Ya. Kan aku sering baca tuh di Nat Geo sekarang cost-nya tuh masih tinggi. Dia nggak spesifik bicara Indonesia sih kalau Nat Geo, tapi dia bicara di luar negeri. Meskipun Apple aja sekarang katanya sih sudah memakai energi terbarukan buat jalanin server-servernya. Cuman apakah untuk Indonesia itu cost-nya sudah mulai affordable atau masih tinggi Pak? Mungkin. Kan gini, teknologi kan berkembang terus. Betul. Saya yakin mungkin nggak di sini, di luar negeri pun riset-riset akan berkembang terus. Jadi tentunya saya percaya bahwa suatu hari pasti akan mencapai titik efisiensinya atau produksi yang baik. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh kan mungkin Mas Bro Dimas nih dulu waktu tahun 2000-an punya handphone kan. Betul. Nah, coba Bapak Anda lihat sendiri. Baterainya berapa besar? Iya. Saya yakin di kantong Mas Bro Dimas ada 2 baterai itu. Chargeran sih Pak. Saya bawa kemana-mana chargeran atau baterai lah. Kan zaman dulu handphone baterainya bisa dilepas kan? Iya, betul. Nah, Powerbank belum ada tapi belum ada. Ya kan? Betul. Nah, coba Anda bayangkan sekarang. Anda pernah ngantongin baterai nggak? Nggak, udah nggak lagi. Satu ini aja bisa tahan 24 jam atau lebih. Iya. Artinya apa? Bahwa teknologi akan bisa menyerap seperti itu. Dan harganya lebih murah kan? Betul. Dibandingin dulu. Iya, dulu amit-amit ya. sih. Mungkin untuk litium aja mahal banget dulu baterainya tahun 2000. Tahun 98 sih ya mahal banget. Akhir 90-an waktu pertama kali keluar handphone sama motor sama harganya. Iya, betul. Sekarang yang produksi Cina apalagi 200-500 ribu dapat itu. Baterainya tahan lagi 1 hari lebih. Iya, betul. Jadi teknologi akan seperti itu. Ya, tenaga surya pun akan sama. Jadi bukan masalah mataharinya yang nambah kuat atau enggak, tapi masalah bagaimana bisa menyimpan hasil dari penyerapan sinar matahari itu. Nah, kita melihatnya cost-nya itu turunnya berapa lama kalau Bapak lihat ancar-ancarnya? Dari starting point sekarang. Saya rasa cepat itu, less than 5 year. Oh, less menurut than 5 saya years, ya, ya. Menurut saya ya. Kenapa? Yang bukannya sekarang ini yang susah adalah menemukannya. Tapi mengembangkannya pasti akan jauh lebih cepat. Dan saya yakin di China pun sekarang udah mulai talking mobil aja, mobil listrik. Dulu di charge cuma 100 kilo, 200 kilo, sekarang 500 kilo. Oh iya, benar. Katanya di China baru 1000 kilo bisa kan. Itu ngembanginnya. Tapi nemuinnya yang lama.
Tapi begitu ngembanginnya pasti saya yakin akan cepat. Oh. Jadi nemuin, kunci oke. utamanya adalah menurut saya suatu hari yaitu baterai. Oke. Kalau baterai itu bisa nyimpen lebih lama, ya saya yakin, saya udah lihat mock up-nya sendiri di Denver di USA, rumah udah pakai solar panel. Solar panel. Ya. Ya. Nah, kan problemnya kan sekarang kita pakai itu 2-3 jam mati karena baterainya nggak bisa nyimpen lama. Iya. Bayangin kalau lama. itu bisa dipanasin atau kena sinar matahari 2-3 jam, tapi baterainya bisa nyimpen seminggu atau 5 hari. Oh, oke. Saya yakin semua rumah Anda pakai solar panel. Gitu. Kemarin saya sempat baca aturan sih Pak, di Indonesia kalaupun kita masih pakai solar panel itu tetap kita harus ngelapor ke PLN loh. Yang saya baca itu kayak pengaturan aja, tapi kan nanti pasti dengan adanya pasti ada modifikasi, ada peraturan-peraturan tambahan baru, ada bagaimana caranya itu sih. Saya nggak begitu tahu, tapi saya yakin trennya akan ke sana. Oke. So jadi Alam Tree ini sejauh ini masih support parts-nya, tapi akankah Alam Tree jump in langsung ke geothermalnya atau ke hydro Hydro powernya? mungkin ya, tapi kalau geothermal kita belum sampai ke sana. Oh, hydro Tapi ya. salah satu tenaga surya mungkin ya. Kita Oke. lihat perkembangannya aja lagi. Ya. Kalau Kalau banyak sih, selain teknologi, peraturan juga mesti harus cermatin juga. Betul. Itu ntar tugasnya public policy. Iya, kita lihat aja dulu nanti. Iya. Kira-kira gitu. Nah, kalau boleh kasih kisi-kisi sedikit dari EBT yang Alam Tree Support. Alam Tree Support ini saat ini lebih parts mana nih Pak? Yang Alam Tree lebih apa ya namanya? Kalau boleh revenue-nya lebih menghasilkan. EBT yang mana? Ya, kita sekarang push semuanya untuk yang apa yang sudah kita jalankan, yang kita punya, ya kita akan optimalkan itu aja. Oke. Ya, cooking coal kita punya, tambangnya kita akan optimalkan. Sekarang kita sedang develop smelter, kita akan optimalkan itu dulu. Oh, yang aluminium. Ya, Ya. yang aluminium, sehingga kita semua bekerja dengan optimal aja. Decommissionnya kapan Pak smelternya kalau boleh tahu? Kita nanti coba trial commissioning pertama akhir tahun ini. Oh, nice, siap. Ya. Udah full capacity atau Belum. Itu masih mungkin below baru 50? 30% lah. Oh, oke. 30-25%, nanti ramping up sampai kira-kira kuartal ketiga tahun depan. Kuartal ketiga tahun depan. Nah, Om Bros tuh perlu dicatat tuh kisi-kisi dari Pak Iwan. Kalau bicara mengenai Adaro Mineral sendiri, Pak Iwan, nih sedikit ngungkit dengan terjadinya ini kan kita bahas banyak yang bilang ekonominya sedang sulit. Itu kan biasanya imbasnya adalah ke pembangunan. Nah, kalau ke pembangunan itu kan pasti impact-nya juga ke permintaan mengenai cooking coal. Nah, apakah berdampak atau terjadi shifting ini Pak? Apa namanya permintaan bukan pembangunan tetapi lebih ke supporting buat spare part-nya energi terbarukan demand dari cooking coal itu kalau sekarang? Sama aja. Jadi gini, ini kan komoditi. Yes. Jadi harganya bukan kita yang menentukan kan. Betul. Jadi beda lah, kita sedikit beda lah sama consumer goods, atau kita jual mobil, atau kita jual motor. Kalau jual motor, saya ambil contoh waktu saya supply ke Honda atau ke Toyota mobil. Kalau penjualan motornya turun, Honda Motor akan melakukan segala cara untuk menaikkan itu. Ya. Saya ambil contoh, dikasih helm, dikasih jaket, dikasih berapa promosi, penjualan naik lagi. Oke. Kalau ini nggak bisa, komoditi, apalagi cooking coal ini. You mau kasih helm, lu mau kasih apa, harga nggak akan pengaruh. Betul. Itu market yang nentuin, kalau menurut saya. Jadi ya mengenai penggunaan tentunya ada pengaruhnya. Tadi saya bilang kalau metal khususnya steel, ya tentunya dari yang paling utama adalah pembangunan. Betul. Ya, berapa besar pembangunan di dunia ini khususnya di China. Oh, oke. Yang paling growing paling banyak kan kemarin dari China. Masih China. Ya kan? Ya. Sekarang kami India gitu kan. Oh, oke. Ya. Nah, berapa besar kemudian itulah yang menentukan kebutuhan akan cooking coal atau metal tadi.
Oke. Jadi itu udah apa ekspor juga ya Pak ya? Ini ekspor banyakannya memang. Jadi nanti juga mungkin kalau Indonesia berkembang ya akan banyak kebutuhan akan steel ya tentunya akan naik kan. Iya. Kan seperti Anda bilang tadi supply and demand udah pasti. Betul. Jadi tapi kembali ini yang saya bilang tadi adalah ini adalah komoditi, kita nggak bisa kontrol harga. Iya. Harga Jualnya jualnya kan, soalnya, betul. harga jual ada indeksnya, harga dunia kan susah sekali kita kontrol. Yang paling penting buat saya adalah dalam mengeran ini bagaimana kita bisa menjalankan dengan cost yang terbaik, cost yang paling kompetitif. Itu tadi prinsip Bapak tadi, disiplin dan eksekusi. Kembali lagi kita di cost-nya harus kita jaga terus. Iya. Itu harus benar-benar kita jaga. Cost efisiensi menuju ke arah macam-macam sana. lah caranya ya. Bisa dengan berbasis ERP, dengan banyak cara yang harus kita lakukan supaya cost ini bisa benar-benar rendah. Sehingga kita bisa menang dalam competition. Iya, Prinsip itu paling saya penting. kalau ada 10 company dan karena satu dan lain hal harus tutup, Yes. ya jangan tutup nomor 1, nomor 2 lah. Kita tutup nomor 9, 10 aja. Iya, kita berangkat dari bawah ya. Iya kan? Iya, Pak Iwan. Ya, Ya. Tapi kalau penjualan ya kita perlu nomor 1, nomor 2. Penting, Tapi kalau penting. tutup ya jangan. Jadi ya artinya apa? Artinya bahwa cost kita harus benar-benar kompetitif sehingga kalau kita ada harga yang rendah, kita masih bisa survive. Hanya itu aja. Nah, Oke. caranya gimana? Banyak caranya. Itu yang kalau kita cerita juga panjang ya cara-caranya. Tapi yang utama cuma itu aja kok. Thank you Pak Iwan penjelasannya. Tapi tadi dengan Bapak terlihat optimis dengan China dan India. Ada resources mineral yang coking coal. Alam tree resources mineral. Maaf Pak Iwan. Jadi masih Bapak proyeksikan untuk growth nih untuk tahun-tahun ke depan dari dua negara tersebut. Ya kita planning tetap akan growth. Makanya tadi saya bilang kita cost yang paling murah sehingga kita bisa kompetitif. Saingan saya kan bukan dari Indonesia aja. Betul. Dari Australia juga banyak. Yes, itu saya tahu. Dari China sendiri juga banyak, ya kan? Dan dari beberapa negara lain. Jadi kompetitor saya mungkin nggak kelihatan di depan mata saya. Iya sih, betul. Di mana-mana. Tapi kalau saya yakin cost saya paling murah, orang juga akan datang ke saya. Nice. Artinya pembeli-pembeli ini juga pasti tahu dan mereka juga punya facing the same problem kan. Iya, betul. Yaitu cost juga. Tentunya dia akan mencari supplier atau subkon atau produser yang bisa memberikan barang yang lebih murah juga, lebih kompetitif juga, kan gitu kira-kira. Ya, siap Pak Iwan. Sistemnya kira-kira gitulah. Nah, sebelum selesai, karena dari Panitia IKPL, Panitia Lusrum, Pak Iwan, kita juga mau terima kasih atas supportnya Pak Iwan terhadap Lusrum ke-12 ini. Jadi saya ingin tampilin apa yang sedang kita kerjakan. Jadi sedikit laporan ke Pak Iwan nih ceritanya dan ke nanti beberapa Om Bros yang juga melakukan donasi. Ya ini kita sedang melakukan proyek revitalisasi untuk di SMA Pangudi Luhur. Ini pagarnya direncanakan seperti ini. Jadi biar ya sedikit megah kita berubah pagarnya. Udah menjadi Pangudi Luhur kekinian. Nah ini objektifnya yaitu untuk penyegaran identitas sekolah, menyesuaikan wajah sekolah dengan perkembangan zaman. Nanti kita akan mencoba rebranding juga. Nah, ini yang terpenting nih. Kan Pak Iwan sempat mengalami Bruder Honoratus. Jadi nanti kita akan buat patungnya Bruder Honoratus juga. Ya ini masih temboknya ya untuk rancangan pintu utama. Nah ini sekarang kita tampilin ini ya biar benar-benar seperti Dharma Wangsa. Ini kan kita kan sebenarnya Brawijaya itu di kawasan Dharma Wangsa kan. Nah ini untuk patung Honoratusnya nih Pak Iwan. Jadi memang ada tujuannya karena kita ingin menghormati lah. Jujur saya sih tidak mengalami Bruder Honoratus, cuman memang cerita mengenai Bruder Honoratus itu udah menjadi legenda di kita, udah jadi kayak konon gitu, sehingga akhirnya ada arahan dari Mas Rosan untuk kita ngebuat patung Bruder Honoratus. Nah ini patungnya mock-up-nya seperti ini Pak Iwan. Seluruh badan ya? Ya seluruh badan. Nah ini kita mencetak model 3D-nya seperti ini Pak Iwan. Nah ini contohnya nih fullnya Pak Iwan. Ini patungnya seperti ini. Dari apa bahannya? Kalau nggak salah ini bronze. Nanti kita buat nice. seperti itu Pak Iwan. Next, nah ini udah jadinya kan.
ini letaknya nih patung Honoratusnya dengan pagar dari sisi dalam. Seperti itu Pak Iwan. Ini 2 yang utama yang kita targetkan memang nanti bisa ya diresmikan pada saat 15 November. Nah ini gambarnya seperti ini. Nice. Gitu nih Pak Iwan, laporannya kita. Bagus. Jadi semoga Om Bros lainnya juga tergerak untuk support, untuk give back to school, karena ini momentum kita untuk acara Lusrum ke-60. Dan nanti kita juga akan mencoba kurasi ya Pak Iwan ya, 60 alumni terbaik untuk kita masukkan ke dalam 60 tahunnya SMA Pangudi Luhur. Gitu Pak Iwan. Jadi terima kasih atas supportnya. Dan boleh diulang lagi tadi Pak Iwan, moto yang Pak Iwan pengen tekankan buat anak-anak SMA Pangudi Luhur berikutnya. Tadi 3 moto tadi Pak Iwan belajar di disiplin. SMA PL. Yang 3 tadi Pak, itu menarik tuh Pak. Boleh gak diulang sekali lagi sebagai penutupan? Ya, buat rekan-rekan teman-teman semua dan juga mungkin yang masih muda yang mau kerja ya. Siap, betul. Ya, buat saya kedisiplinan itu penting, dan itu saya belajar dari Bruder Honoratus dan juga beberapa pengajar lain. Saya ambil 3 aja yang paling utama buat saya, yaitu kedisiplinan waktu, kedisiplinan action, dan kedisiplinan berkomunikasi. Siap. Itu aja yang paling penting. Terima kasih banyak Pak Iwan atas Dan waktu. satu lagi kalau boleh saya tambah. Boleh Pak Iwan? Kalau kita mau sukses, Yes. saya bicara 4K. Apa nih Pak? 1, kemampuan. Oke. 2, kemauan. Yes. Ya kan? Kemampuan. Nah, kalau kita ada kemampuan dan kita belajar mengenai kemampuan ini di SMA PL nih. Ya. Ya, mungkin dulu saya belajar sama Pak Koco, sama Pak Gerald, sama guru-guru kita semua. Ya. Yang saya yakin membuat kita mempunyai kemampuan. Betul. Yang kedua tadi saya bilang kemauan. Ya. Punya kemampuan tanpa kemauan nggak ada artinya. Betul. Nah, kemauan ini isinya ya 3 disiplin tadi. Nah, oke. yang ketiga adalah kesempatan. Oke. Nah, kita harus mencari kesempatan itu. Yang keempat adalah keberuntungan. Jadi di sekolah kita juga apapun agamanya, kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur berdoa. Dan bersoa. Ya. Inilah yang membuat kita tadi keberuntungan tadi. Jadi, tapi saya bilang kalau Anda melaksanakan 2 aja, kesempatan dan kemauan, jadi 50% Anda pasti sukses. Ya. Tinggal Anda cari kesempatan. Supaya jadi 75% sukses. Yes. Ya, tinggal Anda banyak rajin berdoa dan lain-lain, berarti 100% Anda sukses. Itu aja. Wah, siap Terima Pak Iwan. kasih. Terima kasih banyak Pak Iwan atas waktunya. Om Bros, jadi itu nasihat dari Pak Iwan untuk menjadi sukses. Karena biasanya kalau di PL harusnya sukses semua nih. Jadi sekian diskusi Cari Cuan. Terima kasih Om Bros, sampai jumpa. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Thank you. Siva sudah jadi mahasiswa ya. Selamat ya, Fa. Bapak cuma mau Iva memahami kalau di setiap kilometer yang Bapak tempuh, Bapak selalu mengantar Iva mengejar impian. Bluebird lebih dari sekedar perpindahan dan perjalanan. Ini tentang memberikan kenyamanan dan jadi yang diandalkan. Bluebird Group, berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri. Sekolah Sumber Hidup.